Polisi buru bajak laut di perairan Mesuji. Pria bersempi baku tembak dengan polisi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengalami jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Perburuan polisi mengejar para pelaku bajak laut yang kerap meresahkan di perairan Kabupaten Oki, Sumatera Selatan membuahkan hasil. Dua pelaku kakak adik diciduk polisi. Dua saudara kakak adik Idung Mancung dan Karman bin Abu Nawas, warga desa Pagardewa, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan akhirnya tak berkutik saat ditangkap polisi. Kedua kakak ini ditangkap di saat sedang tidur lelap di kediamannya pukul 7 pagi. Kedua pelaku merupakan dua di antara 25 pelaku lainnya yang ikut dalam pencurian buah kelapa sawit milik PT Sampurna Agro di perairan Sungai Menang hingga perusahaan mengalami kerugian senilai Rp11.200.000. Ulah para pelaku ini pun sudah sangat meresahkan karena sangat terkenal dengan bajak lautnya di perairan yang ada di kawasan Mesuji, Sungai Menang. Sementara 23 pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran polisi, namun semua identitas pelaku sudah dikantongi. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengakui perbuatannya, bahkan satu merupakan seorang residivis pada tahun 2023 dengan kasus yang sama. Berdasarkan LP B320 bulan Juli tahun 2024, tanggal 19 Juli 2024, yang mana terjadi kasus perompakan kapal barang yang membawa TBS buah sawit dari PT Sampurna Agro yang melintas di Sungai Menang, daerah Kabupaten Logan Komering Ilir. Pelaku akan dijerat pasal 365 dan 441 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Logan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, terlilit kabel optik milik salah satu provider internet yang terjuntai di jalanan leher seorang satpam di Palembang, Sumatera Selatan nyaris putus. Korban yang tak terima melaporkannya ke polisi. Usai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cabang Caritas Palembang, Ahmad Fikri, seorang satpam yang lehernya nyaris putus akibat terlilit kabel optik milik salah satu provider internet, membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, awalnya korban dengan temannya hendak pulang usai bekerja dengan mengendarai sepeda motor. Saat melintas di Jalan MP Mangkunegara, leher korban tiba-tiba terjerat lalu terlilit kabel optik yang terjuntai ke jalan hingga terjatuh. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius di bagian leher hingga harus mendapatkan 25 jahitan, sedangkan teman korban mengalami luka ringan. Ada kabel optik diputus, jerat di leher. Oh, kabel optik tuh terjuntai gitu ya? Terjuntai. Oh, Lintang ya? posisi gelap waktu itu? Gelap. Oh, jadi kita nggak kelihatan? Jadi jerat leher ini kita? Berapa luka jahitan sih? 25 jahitan. Sementara itu, kuasa hukum korban menyebut pihak provider telah mengakui kabel yang melilit korban adalah miliknya. Namun sampai saat ini pihak provider belum bertanggung jawab atas luka yang dialami korban. Sudah kita kasih ke provider, sudah kita komunikasi, kayaknya itu nggak ada tanggapan dari pusat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, belum 2 pekan tahanan titipan jaksa tewas di rutan Pak Jo, Palembang. Kini menyusul seorang lagi tewas di rutan yang sama. Keluarga tahanan merasa curiga karena melihat bekas darah yang berada di belakang kepala dan sebelum tewas korban sempat minta dikirim uang. Lagi, seorang tahanan titipan jaksa Kejari Palembang tewas di dalam sel rutan kelas 1 Pak Jo, Palembang. Insiden kini kian menambah deretan panjang kasus kematian penghuni rutan dan lapas di Sumsel yang meninggal dunia di dalam rumah tahanan.
Kali ini menimpa seorang tahanan kasus 365 tentang pencurian dengan kekerasan yang merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Palembang yang belum disidangkan. Kematian Irohmin menyusul tragedi serupa. Sebelumnya menimpa Yogi Irawan umur 20 tahun tahanan kasus narkoba di rutan yang sama. Bedanya Yogi Irawan tewas di perjalanan sebelum mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan paman korban, kematian korban menimbulkan kecurigaan keluarga karena sehari sebelum korban sempat menghubungi keluarga untuk meminta uang. Selain itu terdapat bercak darah di bagian belakang kepala korban. Di kepalanya ada darah. Oh, di bagian mana be Pak? Kepala belakang. Di bagian kepala belakang. Ada benyolan, sempat di dirabah, habis sembuh. Sedangkan kepala ini kan keras. Nah, itulah jadi rasa keberatan tuh sampai di situ. Untuk bagian luka-lukanya di bagian mana aja? Kita menunggu beberapa pemeriksaan untuk mendapatkan. Dari kejadian tewasnya korban, pihak rutan hingga kini belum bisa berikan keterangan. Usai dilakukan visum dan otopsi, jenazah korban dibawa pulang oleh keluarga ke rumah duka di Jalan Pulau Agung, Kelurahan Karya Baru, Palembang untuk dimakamkan. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Pria bersempi baku tembak dengan polisi, informasinya sesaat lagi. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Dramatis saat tim Resmob Singa Ogan menggerebek seorang pria bersempi di Batu Raja lantaran menghindari petugas. Pria tersebut masuk ke pemukiman warga padat penduduk. Inilah detik-detik penangkapan SW, seorang pria asal Muarenim yang terjaring razia operasi Musisikat lantaran memiliki senjata api. Tersangka yang menggunakan mobil Honda Jazz berwarna pink dengan nopol BN 2445LD menolak untuk ditangkap hingga perkelahian tak terhindarkan. Bahkan tersangka melepaskan tembakan ke arah petugas sebanyak 4 kali. Resmob Singa Ogan Polres Oku dan tersangka sempat terjadi kejar-kejaran hingga 3 jam lebih sebelum akhirnya tersangka menyerah. Bahkan tersangka kabur untuk menghindari petugas, lari ke pemukiman padat penduduk dan masuk ke rumah-rumah warga, membuat petugas sedikit kesulitan melakukan penangkapan. Menurut pihak kepolisian, tersangka menggunakan senpi jenis revolver berwarna silver. Warga yang geram bahkan turut membantu petugas. Pelaku yang terindikasi membawa senpi untuk berpotensi melakukan tindak pidana, sehingga kami melaksanakan upaya penangkapan, namun terjadi perlawanan dan betul pelaku melakukan perlawanan menggunakan senpi dengan menembakkan 2 kali ke arah petugas. Saat ini kita masih dalam proses pendalaman dan penyidikan atas inisial SW. Saat ini tersangka sedang didalami informasi di mana tersangka juga diduga sebagai bandar narkoba besar. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, diduga banyak melakukan pungutan liar terhadap siswanya. Puluhan ormas dan orang tua siswa melakukan unjuk rasa di kantor Kemenak serta Kejaksaan Negeri Oku. Mereka meminta kepala sekolah dan ketua komite untuk dipecat. Tiba-tiba ada surat di
Puluhan perwakilan orang tua siswa serta gabungan ormas di Batu Raja Ogan Komering Ulu menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemenak Oku guna meminta pemecatan oknum kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Oku bersama ketua komitenya lantaran diduga banyak melakukan aksi pungutan liar yang merugikan para orang tua siswa. Dugaan pungli di sekolah Man 1 Oku dilakukan berbagai dalih, bahkan untuk pembiayaan listrik sekolah pun diduga dibebankan terhadap orang tua siswa. Mereka membeberkan dugaan pungli yang masif terjadi mulai dari pungutan untuk pembiayaan listrik, dugaan pungutan untuk perbaikan kelas dan lapangan olahraga. Bahkan pihak sekolah juga diduga melakukan pungutan liar sebesar 600 lebih per siswa untuk membantu pembangunan perpustakaan sekolah. Serta untuk melegalisir ijazah pun diminta untuk membayar sejumlah uang. Hal itu dibeberkan para peserta aksi unjuk rasa di muka umum, bahkan disaksikan Kepala Kantor Kemenak Oku. Anak mereka mau sekolah, mau kuliah, tidak bisa karena tidak harus diwajibkan bayar. Akhirnya pihak sekolah memberikan tawaran lagi, bayar saja 550.000. Mereka tetap gak mampu. Kelewatan Pak kamu nih, tunggu baik kamu nih. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Oku saat menerima peserta aksi berjanji akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pungli yang dilakukan juga melalui komite sekolah. Ketua komite sekolah tersebut pun juga membenarkan adanya pungutan untuk biaya listrik terhadap beberapa kelas di sekolah itu. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku akan turut melakukan klarifikasi kepada Man 1 Oku yang telah diduga seperti itu. Jadi tetap namanya praduga. Tapi terima kasih tentunya sebagai lembaga swadaya masyarakat telah menggunakan tugasnya dengan baik. Saya mau cerita dulu. Jadi seluruh kelas yang pakai kelas IT itu seluruhnya ada 14. Iya. Ini lana loncat sana. Tunggu. Memakan daya hampir 900 watt. Jadi kalau 900 watt kali 14 kelas, berapa ribu? Tak puas di situ, peserta aksi juga diketahui melakukan aksi di kantor Kejaksaan Negeri Oku dan telah melaporkan dugaan pungli di unit Pitsus Kejari Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, oknum anggota DPRD terpilih Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga mafia tanah. Ribuan lahan masyarakat diperjualbelikan kepada perusahaan. Masyarakat menuntut agar oknum mafia tanah ini ditangkap dan dipenjarakan. Puluhan warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat Bakung atau Gebrak mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menuntut keadilan agar kasus mafia tanah yang terjadi di Desa Bakung dan Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara segera diproses. Di mana 2.400 hektar lahan masyarakat telah dikuasai oleh oknum mafia tanah demi untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan masyarakat. Ironisnya, mafia tanah tersebut diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Ogan Ilir yang baru saja terpilih. Masyarakat dalam tuntutannya tidak mau memiliki wakil rakyat yang tidak amanah, apalagi nantinya resmi menjabat sebagai anggota DPRD. Maka dikhawatirkan ulahnya akan semakin menjadi dan semena-mena. Masyarakat juga meminta agar hak masyarakat dikembalikan karena itu murni lahan masyarakat. Selain itu, perusahaan tidak memiliki HGU di Desa Pulau Kabal dan Desa Bakung diminta untuk keluar. Masyarakat mengancam akan kembali melakukan aksi demo besar-besaran dan menduduki lahan yang ada meski harus pertumpahan darah. Jadi tuntutan masyarakat ini, lahan kebun mereka yang sudah dihancurkan oleh oknum mafia tanah mantan kepala desa, khususnya Desa Pulau Kabal yang bernama Yansori, sekarang sudah menyalon anggota dewan, tak lama lagi akan dilantik. Ketakutan kami masyarakat, Pak, ketika dilantik lahan negara pun dijual, jangan-jangan Ogan Ilir pun dijual. Kejari Ogan Ilir sejauh ini telah melakukan pengembangan penyidikan akan kasus mafia tanah yang terjadi. Pengumpulan barang bukti guna menetapkan tersangka termasuk pemeriksaan para saksi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kawanan perampok bersenpi lukai kepala WNA. Informasinya setelah pariwara berikut. Kali ini aja
suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Polres Muara Enim bersama Polsek Semendo meringkus 3 orang dari 4 pelaku perampokan. Pelaku yang menggunakan senpi melukai kepala warga negara asing dan menggasak 200 juta uang tunai. Tim Raja Wali dari Satreskrim Polres Muara Enim bersama unit Reskrim Polsek Semendo meringkus Rodini alias Rudi warga desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Daryanto dan Rudianto yang merupakan warga desa Babatan, Kecamatan Semendo Darat Laut. 3 orang dari 4 pelaku ini merupakan tersangka perampokan uang sebesar 200 juta rupiah yang merupakan gaji untuk karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia Subkon Serko 3 Area Kerja Lumut Balai. Salah satu pelaku yang menggunakan senjata api sempat memukul kepala korban Liu Degiang, warga negara asing dengan gagang senpi dan merampas tas berisi paspor, KTP serta uang 200 juta dan langsung melarikan diri. Dari keterangan pihak kepolisian, dalam aksi perampokan ini melibatkan orang dalam selaku sopir perusahaan yang mendampingi korban untuk mengambil uang gaji karyawan di bank. Bersama 3 rekan lainnya, tersangka menyusun rencana untuk menghadang mobil yang disopiri oleh Rodini saat melintas di area sepi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi kami tetap akan melakukan pencarian terhadap DPO karena DPO ini juga merupakan dari otak pelaksanaan dari perampokan tersebut. Karena dia sendiri yang ajak itu. Siapa yang ngajak? Si Tanzri. Apa? 250 juta itu untuk apa? Untuk apa rencananya? Guna Bu? Kan kalau Dari tangan pelaku diamankan barang bukti uang sejumlah 169 juta, 1 unit senjata api dan 4 butir amunisi serta barang bukti lainnya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya gara-gara tidak menepati janji, seorang pria di Palembang habisi temannya sendiri. Korban dibacok oleh pelaku beberapa kali menggunakan senjata tajam jenis parang di bagian kepala dan tangan. Rian Saputra, seorang driver ojek online ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang atas kasus pembunuhan berencana. Tersangka ditangkap polisi setelah menghabisi nyawa korban Yunus yang terletak di Jalan Srijaya Raya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Motif dari pembunuhan lantaran tersangka sakit hati dengan korban yang tidak menepati janji. Peristiwa berawal saat korban menemui tersangka, lalu meminta tersangka untuk menjualkan BBM jenis solar sebanyak 2 dirijen dengan menjanjikan upah sebesar Rp50.000. Tersangka yang tergiur lalu menjualkan BBM jenis solar milik korban. Setelah terjual, korban tidak menepati janjinya karena korban hanya memberikan uang sebesar Rp25.000 kepada tersangka. Merasa kesal, tersangka kemudian mengambil senjata tajam jenis parang lalu membacok korban hingga tewas. Antara M. Yunus yang notabene tangan kosong dengan saudara Rian yang setelah menggunakan 9 parang. Saudara M. Yunus dan saudara Rian yang beberapa kali melakukan pemukulan dengan parang tersebut, pembacokan dengan parang tersebut, namun berhasil ditangkis oleh saudara M. Yunus dengan tangan kosong. Namun terjadi perlawanan terus sampai ke punggung badan dilakukan pembacokan. Korban tewas akibat luka di bagian kepala dan tangan. Tersangka terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan paling lama 15 tahun. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa.